Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini ya terima kasih kepada Bang Hasril ya yang sudah hadir hari ini. Oke, langsung saja Bang. Abang kelihatannya punya ide nih ya untuk perbaikan pangan di negeri kita. Ya artinya sekarang yang kita akan bahas adalah perbaikan pangan utamanya yang terkait dengan kebutuhan pokok, bahan-bahan pokok, yaitu utamanya ya mungkin sekarang kita bahas dulu yang terkait dengan produksi beras, harga beras, ya mungkin abang ada gagasan yang bisa memberikan ya sedikit kontribusi kita lah bang untuk negeri walaupun mungkin sedikit. Ya, idenya apa bang? Yang terkait dengan ketahanan pangan, produksi beras. Ya, dari satu sudut dulu. ini saya kaitkan dengan statement Dr. Sri Mulyani Indrawati sebelum lengser. Dia mengatakan Indonesia akan swasembada beras dalam waktu 1 tahun. The problem is how? Bagaimana? Saya tanyakan sama Pak Taufik, bagaimana dia cuma ngomong kayak gitu? Rakyat nggak butuh ngomongan kayak gitu. Rakyat butuh dari seorang pemimpin Indonesia yang mempunyai komitmen ingin mencapai satu target tertentu. Nah, misalnya kalau Sri Mulyani bilang swasembada beras Indonesia tercapai tahun depan dengan didahului dengan yang satu adalah modernisasi sistem pengairan di Indonesia. Modernisasi sistem pengairan. Ya. Karena sekarang begini, di Indonesia ini kita harus tahu sistem persawahan di Indonesia ini masih mengandalkan sawah ada hujan. Jadi ngarapin berkah dari langit. Padahal orang Islam itu tidak diajarkan begitu. Orang Indonesia diajarkan harus bekerjalah kamu untuk duniamu. Bekerja dulu, baru minta tolong kepada Allah. Nanti datang pertolongan Allah. Usaha maksimal. Betul. Kalaupun belum tercapai, masih perlu bersabar. Tanpa itu sasa. Iya. Terus nggak boleh berhenti ya. Nggak boleh. Ya, jadi sekarang balik lagi bang, soal beras bang. Jadi sebetulnya potensi tadi abang kan mengatakan mengenai kondisi produksi gabah. Ya. Jadi di Indonesia dengan sistem tada hujan saja sudah hasilnya sudah bagus. Apalagi kita pakai teknologi yang lebih modern lah. Jadi sebetulnya dulu yang Jokowi itu pernah manas-manasin petani membawa traktor ke Jakarta, ingin menyombongkan diri bahwa dia seakan-akan sebagai juru selamat pertanian. Tapi besoknya diambil lagi. Oh iya itu udah jelas bang. Itu bantuan pura-puranya awalnya seolah-olah membantu petani di Ponorogo dengan menyediakan traktor sebanyak 100 selama 1 hari. 1 hari ya. Hari berikutnya yang 99 ditarik bang, tinggal 1. Ya itu zaman waktu itu kurang lebih ya 9 tahun yang lalu. Jadi memang ya itu sama sekali tidak mendukung. Nah sekarang bisakah kita harapkan saat ini dari pemimpin sekarang, dari menteri yang ada sekarang, menteri pertanian yang sekarang, bisakah kita harapkan kondisi akan menjadi lebih baik? Sekarang utamanya yang terkait dengan pangan dulu, utamanya terkait dengan beras dulu bang. Insya Allah bisa. Kalau saya orangnya optimis karena sebagai orang Islam saya selalu diajarkan kita tidak boleh menjadi orang yang pesimis. Kita selalu mengharapkan pertolongan dari Allah. Amin. Tapi dimulai dengan bekerja. Jadi tidak ada mengharapkan pertolongan dari Allah tanpa bekerja, nggak bisa.
bekerja maksimal, ya bekerja Doa maksimal juga. bekerja cerdas, bekerja sistematis, bekerja maksimal, ya, tanpa kata lelah, ya tiada lelah dalam berjuang untuk mencapai hasil maksimal. Ya. Idealnya kan itu ya Bang. Oke, ya. Kita coba flashback belakang. Mengapa seorang Soeharto saja yang notabene dia sekolahnya tidak tinggi, dia adalah anak seorang petani dari Jogja. Dia bisa mengubah prestasi Indonesia yang dari kegelapan menjadi terang benderang. Tahun 19 tahun berapa yang kita pernah swasembada ya Bang? Swasembada itu tahun 81. 81 ya? 81. Setelah 14 tahun berjuang menerapkan konsep pertanian modern yang dimix juga dengan tentunya dengan pertanian yang tradisional. Karena sebetulnya pendukung Pak Harto itu banyak insinyur pertanian yang bukan orang-orang IPB yang sekolahnya di gedung-gedung hebat. Banyak orang-orang petani yang membantu Pak Harto itu dulu adalah lulusan dari universitas yang ya itulah UGM, Fakultas Pertanian UGM. Ada dari Unpad, dari IPB. Tetapi dengan koordinasi dan kerjasama yang baik antara mereka-mereka yang berkepentingan untuk memajukan ekonomi Indonesia, maka dalam 14 tahun lamanya dimulai dari 81 itu? Bukan dimulai 81 hasilnya. 67 itu adalah Repelita pertama di Indonesia. Rencana pembangunan 5 tahun pertama di Indonesia. Indonesia menggunakan cara-cara bekerja yang keren lah. Jadi petani ada strateginya. Begitu. Oke, dan edukasi kepada masyarakat. Kalau zaman dulu itu kan ada kompensatir. Ya. Ya, artinya ada edukasi ya untuk masyarakat. Ya, supaya mereka bisa produktif. Ya. Alhamdulillah Indonesia dalam waktu 14 tahun Pak Harto bisa mengubah Indonesia dari negara yang non swasembada beras, negara pengimpor beras, menjadi negara swasembada beras. Sekarang ini Indonesia sudah kembali menjadi negara tidak swasembada beras. Malahan diimpor ke Bang. Indonesia sekarang mengimpor. Dan lebih celaka lagi, Indonesia mungkin tidak punya cukup uang untuk mengimpor, untuk memberi makan kepada 280 juta rakyat Indonesia. Saya nggak yakin Indonesia punya duit yang cukup. Gitu ya Bang? Karena Indonesia duitnya banyak dipakai untuk impor migas, ya kan? Ya, jadi bisakah kita berharap dari Menteri Pertanian sekarang? Nah, ini diperlukan suatu kerjasama intensif yang mencakup lintas sektoral. Ya. Apakah itu pertanian, perikanan, dan sebagainya. Kelautan. Saya ingin melihat Indonesia maju aja di sektor pertanian dan kelautan, nelayan. Bagi saya itu sudah cukup, karena kalau Indonesia bisa menghasilkan beras yang cukup untuk bangsanya sendiri, kemudian Indonesia bisa menangkap ikan dari lautannya sendiri dengan fasilitas kapal yang modern, sehingga orang Indonesia menjadi sehat walafiat, banyak makan ikan, udang, dan jangan cuma mimpi saja makan bergizi, tapi kenyataannya jauh. Ya, jauh dari harapan. Masih jauh ya, perjalanan masih jauh. Harus dibuktikan, masih panjang. Oke, ya. Coba Indonesia memajukan diri sebagai negara pertanian agraris,
dan negara penghasil buah tropis. Bisa mengalahkan Thailand. Thailand itu negara penghasil buah tropis yang mengekspor buah-buahan ke seantero dunia. Devisa dari hasil pertanian buah-buahan itu sangat tinggi. Ya, jadi mungkin itu idealnya untuk menuju ke situ yang paling sederhana kali Bang. Mulai dengan setiap rumah ada satu pohon buah. Itu yang paling sederhana kali. Artinya langkah yang paling sederhana, mudah, bisa dilakukan oleh masyarakat di rumahnya masing-masing. Walaupun walaupun tidak semua orang punya lahan yang luas, tetapi masih memungkinkan untuk menanam satu pohon buah pada setiap keluarga. Idealnya satu aja setiap rumah. Pisang, bisa ada yang pisang sekarang kan ada juga yang ukurannya kecil. Jadi kalau untuk rumah-rumah yang lahannya sempit ya pakai yang ditanam adalah pisang yang rendah-rendah aja, tapi ada hasilnya, ada buahnya. Sekarang teknologi pertanian sudah sedemikian maju. Ada pertanian yang tidak berdasarkan diri pada tanah, tapi bisa dengan air dan dengan teknologi udara bisa menghasilkan buah-buahan yang enak seperti belimbing, manggis dan sebagainya. Anggur juga bisa Bang? Bisa. Saya punya teman, kebetulan teman ini bekas penyanyi Mak Sungkar namanya. Dia punya saung pertanian di dekat namanya ada hotel yang seperti granat bentuknya, Hotel Safari Garden. Saya berkunjung sana 3 kali dan dia sangat mengharap bangsa Indonesia bisa mengadopsi cara dia bertani. Dia nanam apa Bang? Dia nanam tomat, tapi nggak pakai tanah. Jadi pakai air dan udara. Air dan udara. Oke. Boleh tuh ya Bang, produktif ya, kreatif ya. Mudah-mudahan nanti Abang bisa tuh bikin videonya dari situ, atau mungkin sudah ada di Google kali Bang. Saya sangat terkejut juga. Setahu saya dulu Mak Sungkar adalah penyanyi, karena dia orangnya ganteng dan memang suara bagus. Tapi ternyata dia adalah seorang insinyur pertanian lulusan Belanda. Oh ya? Lulusan Belanda. Nah, saya sangat terkejut. Ternyata dia seorang insinyur pertanian, bukan pertanian boleh mungut dari tong sampah. Jadi ijazahnya beneran ya? Beneran. Bukan ijazah abal-abal. Oke. Iya Bang. Jadi itu ya, artinya ini ada gagasan ya dan ada role model atau ada pihak tertentu yang bisa dijadikan teladan ya. Bisa. Untuk bisa membangun perkebunan atau membangun atau menanam pohon buah untuk satu keluarga satu pohon buah. Itu sudah ideal. Kalau bisa terwujud aja sudah, masing-masing keluarga mandiri aja untuk mendapatkan buah itu sudah alhamdulillah. Oke, ya Bang ya. Bisa nanam tomat aja untuk kepentingan rumah tangga dia masing-masing. Oke, ya mudah-mudahan ya Bang, ide Abang bisa, artinya apa yang kita utarakan sekarang mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diterima. Mungkin ada yang bisa mencoba untuk tadi itu ya, gagasan misalnya menanam tomat tanpa tanah tapi dengan udara dan air. Ya. Oke, mungkin lain kali kita bisa lebih mendalami Bang mengenai itu ya. Ya, mengenai bisa, beliau sangat terbuka kok. Oke. Dia seorang nasionalis, sangat terbuka. Ya, mudah-mudahan ya Bang nanti kita dapat informasi lebih lengkap, lebih banyak, lebih lengkap dan lebih detail mengenai tadi itu, menanam pohon buah dengan menggunakan udara dan air. Ya, udara dan air ya, tanpa tanah gitu ya Bang. Iya. Oke. Ya, ide yang bagus Bang untuk ya next ya Bang ya. Next session ya Bang ya. Oke. Ya, saya rasa kita bisa akhiri dulu ya untuk kali ini. Sampai di sini dulu Bang. Kita bisa barangkali saya terpikir
insya Allah saya coba mengundang Mak Sungkar ke sini. Dia Oke, bicara dulu konsepnya. Ya. Kalau dia mau ke sini, waduh saya gembira sekali. Sip Bang, ya. Juga mudah-mudahan terwujud ya Bang ya. Suatu niat yang baik mudah-mudahan kita wujudkan suatu hari. Oke ya. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dengan tetap selalu mendengungkan dan selalu mengingat kembali semua semboyan Veritas Probitas Justitia. Ya. Oke. Ya, makasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.